Shalom. Biasanya kita di dalam bergereja membicarakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan pencipta kita. Tetapi kita jarang berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Terutama hubungan kita dengan orang-orang yang tidak berada di dalam gereja. Artinya orang-orang yang berada di luar gereja. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu mengatakan bahwa kita sebagai seorang muridnya Tuhan, kita harus proaktif, kita harus aktif untuk menyampaikan kabar baik atau Injil keselamatan itu. Jadi kita tidak boleh menjadi pasif, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang masa bodoh, tidak peduli, kita dihabiskan dengan semua kepentingan-kepentingan kita. Dan kita merasa bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, buktinya saya beribadah tiap minggu. Lantas Senin sampai Sabtu kita tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa, dan hari Minggu pun kita hanya berhubungan dengan Tuhan hanya dalam sekian waktu, 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Nah, mari kita melihat pelajaran ini yang diambil dari Kolose pasal yang keempat ayat 5 sampai 6. Saya membacakan dalam sebuah terjemahan bahasa Indonesia yang pasti bukan terjemahan bahasa Indonesia yang saudara pakai, tetapi ini dari terjemahan AGS. Ya, berperilaku bijaksana dengan orang luar, memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Biarlah perkataanmu terdengar menenangkan. Pastikan agar ucapanmu terdengar enak dan berpikirlah tentang cara terbaik untuk memberi jawab. Di dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, terjemahan baru maksud saya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang terjadi di dalam zaman sekarang ini, gereja yang seharusnya menjadi berkat, mempunyai dampak untuk teman-teman kita yang belum menerima kasih Kristus, belum menerima keselamatan daripada Tuhan, mereka tidak merasakan dampak apa-apa. Ya, kenapa? Karena nilai yang dianut oleh banyak orang-orang percaya itu tidak beda dengan nilai daripada kehidupan dunia. Malah yang terjadi, nilai-nilai atau gaya hidup dunia itu menembusi tembok-tembok gereja. Bahkan hari ini para pendeta justru menjadi bintang iklan daripada hedonismenya dunia. Memberitakan kemakmuran, menunjukkan kemewahan, rekreasi ke luar negeri dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Tidak beda dengan sultan-sultan yang sekarang dipopulerkan di dalam pertelevisian Indonesia. Jadi para pendeta ingin memperlihatkan bahwa sukses mereka itu seperti yang dicapai oleh dunia dengan menunjukkan jam-jam tangan yang mewah, perhiasan-perhiasan yang mewah, mobil-mobil yang mewah yang mereka miliki, tinggal di hotel-hotel berbintang 6, ya. Mereka meraih apa yang dikatakan suksesnya dunia. Nilainya berbeda banget dengan nilai kekristenan. Saya seringkali berkata begini, seandainya pendapat gereja pada masa kini tentang menjadi pengikut Kristus harus menjadi orang yang makmur, harus menjadi orang yang kaya. Saya bingung kenapa kok Yesus dulu sebagai seorang raja di atas segala raja, mestinya dia menunggang kuda perang seperti layaknya seorang hero, seorang pahlawan yang menang. Lantas mengadakan pawai, dia menaiki kuda tunggangannya yang tinggi besar, tapi ini menaiki keledai. Bukankah itu sebuah lelucon? Bahkan keledainya itu keledai pinjaman.
Dan saya berpikir seandainya pelajaran Yesus itu betul seperti khotbah-khotbah di dalam gereja pada masa kini, seharusnya 12 murid Yesus itu mendapat tempat urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 orang terkaya pada masa Yesus datang ke dalam dunia. Tapi kenyataannya murid-murid Yesus tetap bersahaja. Bahkan saya mempelajari Bapak Ibu Tuhan Yesus secara biologis, Yusuf dan Maria. Waktu mereka membawa kurban di bait suci, mereka bukan memberikan persembahan domba atau lembu, tapi sepasang burung yang ditujukan, atau persembahan yang sederhana ini khusus bagi orang-orang yang ekonominya tidak mewah. Ya, dari sini aja bahwa paradigma yang disampaikan oleh gereja pada masa kini itu bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang dipelajari dalam kitab Injil. Sebagai seorang muridnya Tuhan, apakah saudara senang dibuai, dibius dengan pengajaran-pengajaran yang tidak biblikal, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Saya bukan anti daripada kemakmuran, saya bukan tidak percaya bahwa Yesus bisa memberkati Anda secara finansial, tapi orientasi di mana kita hidup seharusnya bukan kepada pemberiannya Tuhan, tetapi kepada pribadi si pemberinya. Bukan kepada ciptaannya, tetapi kepada Sang Pencipta. Pertanyaan saya, Tuhan itu kan bukan hanya bicara tentang kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang luar biasa. Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan itu adalah pribadi? Jadi kita perlu bukan hanya mengenal kuasanya, tapi mengenal Tuhan sebagai pribadi. Banyak orang berdoa puasa untuk menerima kuasanya Tuhan, kuasa Allah. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara pernah berdoa dan berpuasa untuk saudara lebih mengenal Tuhan secara pribadi? Artinya mengenal pribadinya Tuhan, bukan hanya mengenal kuasanya. Makanya di dalam perjanjian lama dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat. Di dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan di bagian terakhir daripada ayat itu, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu sebabnya seringkali saya menyaksikan, melihat di dalam dunia gereja pada masa kini, orang yang begitu berapi-api karena menerima limpahan kuasa Tuhan. Mereka begitu kelihatan sangat antusias, mereka sangat meledak. Ya, tetapi itu seperti apa ya? Seperti ban gitu ya, yang baru saja ditiup tiba-tiba langsung kempes. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu panas-panas tai ayam. Dipegang sebentar panas terus akhirnya terus hilang panasnya begitu. Itu bukan kekristenan yang sebenarnya. Makanya saudara perlu belajar mengenal, perlu belajar berdoa. Bukan hanya menerima kuasa Allah, tapi betul-betul Anda mengenali pribadi daripada Tuhan. Nah, itu yang saya mau katakan seringkali nilai-nilai dunia yang merembes di dalam gereja. Ya. Seringkali juga yang saya melihat yang selanjutnya adalah kerohanian seseorang itu hanya kalau kita lihat merupakan hubungan pribadi atau urusan pribadi mereka dengan Allah. Ya, paling jauh antara kita gereja dengan Tuhan, kita gereja dengan Tuhan. Jadi kita melihat mereka begitu antusias kepada Tuhan, melayani dalam gereja, tetapi tidak mempunyai peranan yang sangat signifikan di dalam dunia. Kehadiran saya, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya nyaris tidak dirasakan oleh dunia. Bahkan mereka lupa dengan identitas mereka.
Orang-orang Kristen itu tidak lagi menjadi kumpulan kaum elit spiritual yang lebih sibuk dengan malaikat daripada dengan manusia. Kesenangan kita itu bukan berpetualangan, bagaimana secara nyata gitu, berperan aktif di dalam dunia yang nyata. Tetapi kita senang berpetualangan di dalam dunia roh. Orang bangga bisa mengunjungi neraka, orang bangga bisa melihat surga. Orang bangga bisa menyaksikan hal-hal yang supranatural. Tetapi kita tidak mempunyai korelasi atau kita tidak mempunyai hidup yang sesuai dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, inilah situasi yang sangat memprihatinkan. Terus terang saya mengatakan, gereja tidak lagi mempunyai pengaruh bagi dunia. Kenapa? Karena kita sudah sama dengan orang dunia. Saya beri contoh. Dunia akan bingung melihat kita yang tidak senang dengan kejujuran. Dunia nggak suka tuh melihat orang yang jujur. Bagaimana caranya dunia mempengaruhi nilai mereka yang tidak jujur, merembesi kita. Sehingga kita menjadi ikut-ikutan menjadi orang yang tidak jujur. Jadi kita tidak pernah menjadi orang elit secara rohani yang mempunyai kekudusan, yang mempunyai perbedaan hidup dengan dunia. Nilai kita betul-betul sama dengan dunia. Orang menyaksikan kita rajin nonton pornografi. Orang menyaksikan kita sedang aktif bagaimana caranya membuat penipuan di dalam bisnis. Kan itu yang dilakukan oleh para setan, bukankah itu yang dilakukan oleh dunia? Jadi hidup kita tidak punya pengaruh. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kehadiran gereja tidak dirasakan oleh dunia. Ya. Selain itu karena kita juga orang-orang yang merasa kudus, menarik diri dari urusan-urusan dunia. Mari, sudah waktunya kita secara proaktif merengkuh dunia tanpa kita harus menjadi duniawi. Masuk dalam dunia tetapi tidak terseret oleh arus dunia. Kita tidak harus memberikan kontribusi yang signifikan, berskala nasional atau berskala global. Karena saya percaya tidak semua orang dipanggil seperti itu. Tetapi paling tidak kita semua bisa mewarnai dunia di mana kita berada dengan kehadiran kita. Jadi melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, dunia menjadi tempat yang indah untuk ditinggali bersama. Nah, langkah kecil apa yang dapat kita lakukan bagi dunia? Bagaimana caranya dunia bisa merasakan kehadiran saya, kehadiran saudara di dalamnya? Kalau kita mempelajari teks yang sebelumnya, yang bicara tentang keluarga dari Kolose 3:18 sampai dengan Kolose 4 ayat pertama, kemudian dari ayat 2 sampai 6 dia mulai bicara fokusnya itu dari keluarga kepada dunia. Paulus menasihati jemaat untuk memiliki jangkauan pelayanan yang lebar. Orang-orang Kristen itu bukan orang-orang jago kandang yang hanya bersuara lantang di dalam tetapi menjadi pembawa atau penyampai kebenaran, pembagi kehidupan di luar. Reputasi kita itu harus menjadi reputasi yang mengglobal. Saya sangat sedih sekali melihat orang Kristen di dalam gereja saja pelit. Selalu diskusinya tentang perpuluhan, apakah kita masih harus memberi perpuluhan. Itu adalah diskusi para orang-orang kikir di dalam kekristenan. Kristus itu dengan murid-muridnya, dengan para kaum imani yang sejati di dalam sejarah pertumbuhan gereja, itu memberikan bukan hanya harta tetapi nyawa kita. Saudara lihat orang-orang dunia saja, mereka berani mengorbankan nyawa mereka untuk membela, mempertahankan negara. Bahkan para ibu-ibu, embok-embok, semua yang tidak bisa mengangkat senjata, mereka memberikan sumbangsi harta mereka dengan cara memasakkan, memberikan pakaian buat para pejuang. Sementara kita di dalam gereja sibuk, apakah saya harus memberikan perpuluhan, apakah saya harus berkorban, kok gereja selalu meminta ini, gereja selalu meminta ini. Apa yang terjadi? Kita itu menjadi orang yang katanya cinta Tuhan,
kuberikan hatiku dan jiwaku. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan hati saya, memberikan jiwa saya, lawang memberikan harta kita saja pelitnya minta ampun. Berbeda dengan perempuan yang bernama Maria, dia bisa menumpahkan benda berharga yang nilainya 30 juta rupiah. Karena minyak itu bermuatan atau isinya 300 mililiter. Ya, 1 mililiter atau 1 gram itu nilainya saudara-saudara dikatakan 1 hari upah orang bekerja. Kita lihat anak kita atau pasangan kita mengambil minyak wangi kita yang mahal aja kita marah-marah. Tapi perempuan ini dengan sengaja menumpahkan minyak itu mencuci kaki dari Tuhan yang dia sangat cintai, sangat hormati. Dan dia menyeka kaki Yesus itu dengan apa itu namanya? Dengan rambutnya yang panjang. Saya tanya sama ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini, apakah ibu saking cintanya pada suami kalau suami keringetan ibu lap dengan rambut ibu yang panjang? Pernahkah ibu dengan sengaja begitu? Sesudah berapa tahun menikah masih mengurusi suami, masih menyeka keringat suami. Bahkan perempuan ini melakukan dengan rambutnya. Betapa cintanya. Orang yang cinta itu akan terlihat bagaimana dia memberikan hidupnya kepada orang yang dicintai. Bahasanya Alkitab, di mana hartamu di situ hatimu. Jadi kalau mau lihat hati seseorang, lihat di mana hartanya mengalir. Kalau hartanya mengalir hanya untuk dirinya saja, untuk penampilan dirinya saja, Anda bisa lihat hatinya di mana. Suku-suku tertentu, kalau memberi persembahan itu, waduh pelitnya minta ampun. Tapi kalau untuk menunjukkan betapa hebatnya dia, saya suka melihat kain yang dibeli dengan hanya harga 100.000 atau 150.000, itu bisa dilelang sampai ratusan juta rupiah hanya untuk mempertontonkan, show off, pamer bahwa saya adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Nilai-nilai seperti begitu tidak akan merembesi dunia. Justru itu adalah nilai dunia. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ya, dari apa yang tadi kita baca di dalam Kolose 4. Hiduplah ayat 5 dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi kata kerja hiduplah secara hurufiah itu berarti berjalanlah. Jadi ada nuansa apa ini namanya yang dinamis dalam kata ini. Jadi bukan sekedar hidup, tetapi kita harus aktif menjalaninya. Yang disorot terutama adalah tindakan kita. Jadi antara tindakan dalam ayat kelima dengan perkataan dalam ayat yang keenam itu harus dibedakan. Nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Kehidupan orang Kristen memang tidak bisa dipisahkan daripada hikmat. Kalau saudara perhatikan dalam suratan Paulus ini, dia sudah sering kali menyinggung tentang hikmat. Jadi hikmat itu sangat diperlukan untuk saudara bisa memahami hidup. Ya, contohnya saudara bisa melihat di dalam Kolose pasal yang pertama. Ya, Paulus juga menggunakan kata hikmat begitu. Jadi hikmat yang dimaksudkan di sini bukan hikmat menurut dunia. Hikmat menurut dunia itu hanya semacam fakta morgana, terlihat menjanjikan tetapi sebetulnya adalah menyesatkan. Tetapi hikmat yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan pikiran-pikiran Kristus, karena kata firman Tuhan, di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar itu sangat bertolak belakang dengan ajaran daripada guru-guru palsu.
Hikmat itu harus bersumber daripada Kristus. Sedangkan hikmat daripada guru-guru palsu ini, hikmatnya itu datang dari dunia. Hikmat dari Kristus menuntun kita pada interaksi yang bisa membangun semua orang. Sedangkan hikmat mereka, hikmat guru-guru palsu ini hanya menciptakan hidup yang spiritual, tapi yang aneh, mengisolasi diri daripada dunia. Mereka yang memiliki hikmat dari Allah seharusnya mau terlibat ke dalam dunia yang diciptakan oleh Allah. Bukan sebatas itu saja, perhatikan kalimat partisip di dalam ayat 5b, menerangkan bagaimana wujud konkret tindakan yang penuh hikmat dalam interaksi dengan orang-orang luar, mempergunakan waktu yang ada. Artinya kita harus menjalani waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan waktu yang diberikan Tuhan itu sebagai sebuah kesempatan. Jadi bukan hanya kita hidup dengan penuh hikmat, tetapi tidak mau terlibat, tetapi hidup dengan penuh hikmat itu memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kita dapat memaksimalkan kesempatan itu? Dengan menyadari betapa berharganya kesempatan-kesempatan yang dianugerah Tuhan kepada kita. Kalau tadi saya membaca dalam ayat 5b tadi, mempergunakan waktu yang ada, secara hurufiah bagian ini berbunyi dengan cara menebus waktu itu. Jadi kita betul-betul bagaimana kita mempergunakan secara maksimal kesempatan yang ada pada diri kita. Kita harus menebus. Kata menebus itu menyiratkan kata pembayaran. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu barang. Kalau barang itu tidak berharga, barang itu tidak dapat digadaikan, tidak akan ditebus oleh pemiliknya. Kita tidak mungkin mau menebus sesuatu yang kita anggap tidak berharga. Begitu pula dengan waktu. Jika kita menilai hal itu berharga, pasti kita akan mati-matian untuk mendapatkannya kembali. Nah, satu-satunya yang berseberangan dengan kebenaran ini hanyalah penebusan Kristus. Yang ditebus itu tidak berharga. Yang dijadikan tebusan justru sempurna. Namun itu pun dilakukan oleh Kristus karena kita sebelumnya telah dipilih untuk diselamatkan oleh Allah sejak kekekalan. Dalam konteks rencana kekal inilah kita dipandang berharga, walaupun pada saat kita ditebus, kita itu masih berdosa, kita itu masih lemah, menjadi musuhnya Allah. Saudara dan saya harus menyadari, pribadi yang menebus kita itu adalah pribadi yang berharga. Barang yang ditebus, yaitu manusia yang menjadi seteru musuhnya Allah, berdosa, busuk, bejat, kotor, lemah. Enggak mungkin orang mau menebus sesuatu yang tidak berharga. Kita pasti akan menebus sesuatu yang berharga. Nah, ini yang saya bilang pengecualian. Yesus justru mau menebus manusia yang tidak berharga ini. Saudara mesti menyadari kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah saudara benar-benar menganggap setiap kesempatan yang ada sebagai sesuatu yang berharga? Kalau iya, kita pasti akan mendoakan dan memaksimalkannya. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya ketika kesempatan itu datang, kita dapat memaksimalkan sebaik-baiknya. Tanpa persiapan, tanpa saudara bersandar kepada Tuhan, setiap kesempatan itu pasti akan terlewatkan. Jadi itu bagian daripada pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang dalam ayat yang ke-6 berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Jadi kalau fokus dalam ayat 5 itu adalah bicara tentang tindakan, nah ayat 6 ini lebih berbicara tentang perkataan. Lebih spesifiknya lagi, di sini yang disorot itu bukan apa yang dikatakan, melainkan bagaimana kita berkata-kata. Kata senantiasa itu menyiratkan sebuah kebiasaan, bukan sekedar perkataan tertentu yang diucapkan pada situasi tertentu. Ini sudah bicara tentang gaya hidup atau gaya berbicara daripada kita anak-anak Tuhan. Saya beri contoh.
Saya sudah dibentuk dari sebelum saya menjadi seorang Kristen dengan kata-kata yang kasar. Sehingga saya terbiasa untuk memaki orang, mengucapkan kata-kata binatang. Tapi di saat-saat tertentu, tatkala saya dituntut untuk bersikap yang baik, berkata-kata yang baik, pertanyaannya apakah bisa? Bisa, saya bisa ngatur. Orang main film kan ngatur. Bagaimana dia dalam perannya sebagai seorang istri yang baik, dalam kenyataannya dia udah 4 kali cerai. Tapi dalam sinetron yang dibuat dia menunjukkan wanita yang luar biasa. Zaman dulu, zaman saya masih kecil ada seorang bintang film yang terkenal namanya Ibu Marlia Hadi. Wah, orang kalau melihat perannya dia itu bisa diacungkan jempol. Kenapa? Karena perannya itu menggambarkan seorang ibu yang sangat sabar, tahan dalam penderitaan, tetapi dalam realitas hidupnya kenyataannya dia mati bunuh diri. Ternyata dia adalah orang yang sangat rapuh. Nah, ini yang saya bilang, bukan itu yang dituntut oleh Rasul Paulus, supaya kita sekali-kali bisa berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik itu bukan kita lagi main drama, bukan kita lagi main sinetron, bukan kita lagi ngatur untuk berlaku yang sopan sewaktu-waktu. Tapi itu sudah menjadi sebuah lifestyle, sudah menjadi sebuah gaya hidup. Lantas kata-kata kita harus nantiasa penuh kasih. Nah, secara hurufiah bagian ini seharusnya diterjemahkan di dalam kasih karunia. Ya, with grace, with gracious dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sebagaimana kita sudah mengenal kasih karunia dalam Kolose 1 ayat 6, demikian pula sekarang perkataan kita dalam Kolose 4 ayat 6 harus mencerminkan kasih karunia. Kata kasih karunia ini sangat berkaitan dengan kata ucapan syukur, gratitude. Kata Yunani yang sama yaitu karis, memang bisa berarti kasih karunia atau ucapan syukur. Nah, dalam suratan Kolose pun kata karis merujuk pada kasih karunia. Ya, seperti dalam Kolose 4 ayat 6, ayat 18, Kolose 1 ayat 2, ayat 6. Tapi juga bisa diartikan kata karis ini berarti ucapan syukur, Kolose 3 ayat 16. Jadi keduanya itu sangat bertalian atau berhubungan erat. Jadi tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah kasih karunia, kita akan sulit sekali untuk memiliki yang disebut gratitude, ucapan syukur. Hidup ini bukan bicara tentang kekuatan kita. Hidup ini bukan berbicara tentang bahwa saya bisa tanpa Tuhan. Oh enggak. Saudara, tanpa Tuhan enggak bisa. Kita itu diberikan kasih karunia, diberikan tiket, diberikan kemampuan untuk kita mempunyai kemampuan berbuat baik. Jadi itu bukan hasil usaha saudara. Jadi kasih karunia yang terbesar bagi kita tentu saja adalah bukan pemberiannya, tetapi pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perhatikan, Allah itu menjadi manusia untuk merengkuh, mengalahkan kelemahan, mengalahkan penderitaan, mengalahkan kematian kita. Kasih karunia ini dinarasikan dengan sempurna di dalam Injil. Jika kasih karunia telah menguasai seluruh kehidupan kita, maka kasih karunia itu seharusnya terpancar melalui perkataan kita. Nah, Paulus menerangkan perkataan yang penuh kasih karunia ini dikatakan dalam kalimatnya itu apa itu? Jangan hambar. Secara hurufiah bagian ini berbunyi dibumbui dengan garam. Ya. Coba Anda lihat dalam semua terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Ya. Jadi ini pengertiannya dengan garam. Nah, arti spesifik itu tentu mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Jadi ini adalah mengarahkan kepada sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Jadi bukan hanya sekedar menyenangkan orang lain, tetapi bisa membangun orang lain dengan kalimat, dengan kata-kata yang saudara ucapkan. Secara jujur, saya dikembangkan dalam sebuah komunitas keluarga dari saya lahir kecil besar, tumbuh dalam lingkungan yang sangat kasar. Kita tidak gampang untuk menerima kekurangan orang. Kita tidak gampang untuk melihat orang lain lebih berhasil daripada kita. Anda lihat,
Waktu dua orang buta berteriak memanggil Yesus, sembuhkanlah kami, Yesus sembuhkanlah kami. Saudara tahu, orang-orang yang dekat pada Yesus justru melarang mereka untuk berteriak kepada Yesus. Mereka sontak berkata, diam kalian. Jadi ada orang-orang yang memang sudah mengiringi Yesus berulang kali, tapi mereka bersikap yang tidak baik. Anda lihat dalam dunia ini, ada saja orang-orang yang katanya cinta perdamaian tapi senang menginvasi negara lain. Sudahlah, saudara berhenti untuk mengatakan bahwa kita berdoa supaya Palestina dihancurkan oleh Israel. Itu bukan pertengkaran ataupun perang agama, itu perang politik. Dan saudara mesti tahu bahwa orang-orang Israel yang sekarang bekerja memimpin negara Israel, itu Anda jangan bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang mendengar daripada Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah terlibat dalam konflik Palestina dengan Israel. Yang Anda perlu tahu, di dalam negara Palestina begitu banyak orang-orang percaya pada Kristus, banyak orang-orang percaya. Di negara Israel itu adalah negara yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tetapi di dalamnya ada orang-orang Muslim, ada orang-orang Kristen. Kalau saja pemimpin-pemimpinnya itu bukan hanya sekedar berkata-kata tentang perdamaian, tapi mereka juga mengusahakan perdamaian, mereka benci pada peperangan, saya pikir tidak akan ada peperangan. Tetapi sekali lagi peristiwa-peristiwa itu membuktikan bahwa manusia-manusia itu harus menggenapi apa yang dikatakan, diramalkan oleh Tuhan. Saya tahu setiap peristiwa itu membawa dampak untuk mereka kembali kepada Tuhan. Jadi Paulus di sini menjelaskan saudara-saudara supaya kita perkataan-perkataan kita tidak hambar. Jadi kita harus membangun. Dalam Efesus 4:29b, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan yang beranugerah dalam kedaulatan dan kebaikan Allah itu bisa menuntun orang lain pada anugerah. Jadi Tuhan itu memberikan anugerah kepada kita supaya dengan anugerah itu kita juga dapat berkata-kata yang baik, membangun orang, menolong orang. Ya. Jadi kalau kita terbiasa berbicara dengan penuh anugerah kepada semua orang, kita akan tahu, perhatikan frasanya, bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang, ayat 6b. Jadi yang ditekankan di sini lebih pada bagaimana, bukan apa. Jadi kalau perkataan kita dikuasai oleh anugerah, kita akan menjawab pertanyaan, kita akan menjawab keraguan, kita akan menjawab sanggahan orang lain, dengan belas kasihan, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan. Nah, nilai-nilai ini kita dapatkan daripada Injil Yesus Kristus. Oleh belas kasihannya Allah menyelamatkan kita. Dengan penuh kesabarannya Dia mengejar dan merangkul kita pada dirinya. Dengan penuh kelemah lembutan Allah selalu menuntun kita kepada kebenarannya. Allah yang tidak membutuhkan apapun di alam semesta begitu menginginkan hati kita sampai Dia rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan kita. Nah, situasi yang sama pasti akan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang sengaja diluaskan untuk menguji kesabaran kita, yang asal bicara tanpa dia mengerti atau tanpa dia tahu apa yang dia sedang bicarakan. Orang-orang yang lebih mengandalkan otot daripada otak. Orang-orang seperti begini asal menyalahkan orang lain, padahal dirinya lebih buruk, dirinya lebih salah. Ada orang-orang yang berlagak pinter, padahal sedang memamerkan kebodohan dan kebebalannya. Saat atau ketika kita berada dalam situasi seperti ini, saudara mesti ingat akan kasih karunia Allah. Kita pun dulu jauh lebih buruk daripada mereka, tetapi Allah tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kita. Sebagaimana saya dan saudara telah diselamatkan oleh kasih karunia,
Biarlah perkataan kita dikuasai oleh kasih karunia sehingga kita bisa menuntun orang lain pada kasih karunia. Saya pikir orang yang tidak pernah belajar sabar, dia akan selalu mendapatkan sedikit dalam kehidupannya. Dia sedikit mendengarkan, sedikit memperoleh pengalaman, sedikit, ya pokoknya semua serba sedikit. Tapi orang yang selalu sabar, dia akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, saya ingin ulangi frase bagian dari yang kita bahas di dalam terjemahan AGS, ya. Berperilakulah bijaksana dengan orang luar, memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Biarlah perkataanmu terdengar menenangkan. Pastikan agar ucapanmu terdengar enak dan berpikirlah tentang cara terbaik untuk memberi jawaban. Tadi saya mengatakan bahwa kita tidak pernah mau menggunakan kesempatan. Kita tidak mau membayar harga untuk sesuatu yang tidak punya nilai, yang tidak berharga. Tapi ingatlah saudara, di mata Tuhan kita bukan hanya orang berdosa, tapi kita merupakan musuh daripada Allah. Kita sangat kotor, kita sangat busuk. Bahkan seorang teolog yang terkenal mengatakan kita lebih busuk daripada apa yang kita rasakan. Kita seringkali menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, padahal kita lebih jahat daripada orang lain. Kita tidak berharga di mata Tuhan, tapi Dia memberikan dirinya yang berharga hanya untuk mendapatkan saudara dan saya. Mari kita bayar harga, mari kita gunakan kesempatan yang baik untuk menolong orang-orang yang saudara anggap tidak berharga. Orang-orang yang saudara anggap orang-orang kecil, orang-orang bawah, orang-orang yang tidak mendatangkan keuntungan buat saudara. Hari ini orang berkata kalau kita tidak dapatkan kangtau, tidak mendapatkan keuntungan, ngapain kita berhubungan dengan orang lain? Biarkan kasih karunia itu menuntun hidup saudara, kasih karunia Kristus dengan hikmat Kristus, sehingga saudara dapat berkata-kata dengan sabar untuk mendapatkan orang lain. Sebagai penutup saudara, saya ingin ingatkan pada para anak-anak. Waktu Anda anak-anak, Anda seringkali bertanya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Sampai orang tua menjawab dengan sabar, bukankah tadi mama sudah berkata, bukankah tadi papa sudah berkata. Tapi kita terus bertanya dan orang tua dengan sabar menjawab kita. Anda makan, Anda muntah. Anda buang air di celana, tapi dengan penuh kesabaran orang tuamu melayani engkau, membersihkan muntahmu, membersihkan kotoran yang keluar dari tubuhmu tanpa keluhan. Dia lakukan itu dengan cinta kasih. Pertanyaan saya, bagaimana perilaku saudara terhadap orang tua saudara? Saudara sabar? Apakah sudah menjadi orang yang tidak sabar dan mulai marah pada orang tua saudara karena mereka semakin tua? Perilaku mereka menjadi seperti anak-anak lagi. Masihkah Anda bersabar? Dunia sedang melihat Anda. Bagaimana Anda memperlakukan orang tua Anda? Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Marilah kita menjadi garam, kita menjadi terang dunia. Karena Kristus juga datang untuk menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan mereka semua melalui tangan-tangan saudara yang diurapi oleh Tuhan. Mari tenangkan hati saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, biarlah kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus mengalir dengan deras melalui kita, di dalam kita bertindak, di dalam kita berkata-kata. Tindakan kita yang luar biasa, perkataan kita yang selalu menolong orang lain, memberikan jawaban yang mempunyai rasa yang tidak hambar tapi yang enak dan menenangkan, memberikan jalan keluar buat orang lain. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa dan akan menolong orang-orang bertemu dengan Sang Juru Selamat mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang belajar kebenaran pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami terbuka, hidup kami menjadi saluran berkat. Kami tidak menjadi orang-orang yang kikir, padahal nama kami dermawan, tetapi kami sangat tidak cocok dengan nama kami. Kami begitu pelit, kami begitu perhitungan. Kami tidak suka dirugikan, kami selalu mau mendapatkan keuntungan daripada hubungan dengan orang lain. Mulai hari ini biarlah kami berbeban, biarlah kami memiliki anugerah Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menolong kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami, menerima kebodohan kami. Biarlah kami juga bersabar kepada orang lain Tuhan, supaya orang lain menerima anugerah Kristus, Juru Selamat untuk hidup mereka masing-masing. Berkati setiap kami, biar hidup kami tidak hanya sekedar bicara hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan gereja, tapi bagaimana caranya kami mempunyai hubungan dengan orang-orang di dunia yang belum terselamatkan. Berkati setiap kami yang sudah belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada program yang akan datang.